Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Dan kali ini kita akan tetap melanjutkan kisah Wu Yuhao dalam Soul Land season kedua. Yuhao bersama teman-temannya telah berhasil merampok isi gudang persenjataan dan logam langka milik Kekaisaran Riwei, bahkan kemudian sampai meledakkannya. Dengan semua kekacauan ini, apakah Wu Yuhao masih mempunyai keberanian untuk melanjutkan babak final kompetisi Master Elite? Atau justru kabur aja dulu ke luar negeri? Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke ceritanya, aku akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung, karena konten kali ini jelas mengandung full spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Pada scene pembuka, kita diperlihatkan 3 orang mastro jahat yang sepertinya sedang melakukan sebuah ritual dengan mengorbankan 2 manusia yang ditenggelamkan ke dalam danau. Belum dijelaskan di mana dan apa motifnya, jadi mungkin kedepannya baru akan dijelaskan ya. Tapi yang jelas, 3 orang ini adalah 3 mastro jahat yang dulu pernah ditemui oleh Yuhao ketika sedang berburu cincin roh bersama Wang Xuer. Kala itu orang-orang ini berniat jahat untuk menyerap dan memanipulasi jiwa seekor induk beruang cakar emas dengan cara yang sangat kejam. Beruntung Yuhao berhasil menggagalkan aksi mereka, namun sayangnya ketiganya berhasil melarikan diri. Wang Dong dan Wang Xuer ingin mengejar, tapi Yuhao melarangnya karena wilayah hutan yang sangat berbahaya. Ternyata bukannya kapok dan bertobat, para mastro jahat ini tetap saja melakukan kejahatan. Semoga mereka segera mendapatkan azabnya ya. Lanjut. Kabar meledaknya gudang persenjataan milik Kekaisaran Riwei langsung menjadi berita utama di pagi harinya. Beruntungnya menurut data belum ada korban sipil. Penyebab ledakan belum diketahui dan masih dalam tahap investigasi. Perintah darurat dari Putra Mahkota memerintahkan para prajurit dan tim master pemandu roh Kekaisaran sementara mengambil alih tugas pengamanan seluruh kota, menjaga situasi, menghandle kegaduhan termasuk mengamankan siapa saja yang terlihat mencurigakan. Namun semua kekacauan ini tidak menggeser jadwal kompetisi Master Elite yang sudah memasuki babak final. Acara tetap diselenggarakan, Pangeran bersama Permaisuri akan tetap hadir untuk melaksanakan upacara penyerahan hadiah kepada tim yang menjadi juara, yang akan ditentukan dalam pertarungan final antara tim Sekte Tang melawan tim Akademi Strike. Tidak sedikit orang penting yang hadir dalam acara bersejarah ini, seperti Ketua Muda Sekte Zhong Tian dan Ketua Sekte Dilong bernama Nan Sui Sui yang juga merupakan ibu dari Nan Xiu Xiu, peserta yang sempat dikalahkan Wu Yuhao pada babak eliminasi. Jadi kedatangannya kali ini hanya ingin menyaksikan setangguh apa bocah yang sudah mengalahkan putrinya tersebut. Namun aneh karena hingga saat ini kedua tim finalis masih juga belum datang. Selain itu, Akademi Kekaisaran Xingluo dan tim Sekte Iblis Salju juga menghilang. Jing Hongchen yang sudah curiga sejak awal kini semakin yakin kalau orang-orang inilah yang menjadi dalang di balik ledakan besar tadi malam. Ia lalu menyarankan pangeran untuk segera mengirimkan pasukan untuk melaksanakan misi pengejaran. Namun pangeran nampaknya kurang setuju karena ia punya rencananya tersendiri. Kemudian ia mulai bicara memberikan sambutan kepada para tamu yang sudah hadir. Kompetisi Master Elite benua telah berlangsung lancar selama 1 bulan hingga tibalah hari ini pada babak final. Namun sayangnya kedua finalis yaitu tim Sekte Tang dan tim Akademi Strike tidak bisa hadir karena suatu alasan yang tidak diketahui. Namun demi untuk menghibur para tamu yang sudah jauh-jauh datang ke sini, ia secara pribadi telah menyiapkan sebuah pertunjukan yang sangat menarik. Memasuki pertengahan pidatonya, kamera tiba-tiba dimatikan dan bersama dengan itu terlihat para prajurit bersenjata yang memasuki area kompetisi. Kemudian sebuah kubah raksasa muncul untuk mengisolasi lokasi kompetisi sambil menyemprotkan gas beracun kepada semua orang yang terjebak di dalamnya. Ratusan meriam pemandu roh diaktifkan beserta ribuan prajurit kekaisaran menodongkan senjata ke arah mereka. Dikatakan bahwa ini bukanlah sebuah ancaman, melainkan hanya bagian dari investigasi untuk mengungkap dalang di balik meledaknya gudang persenjataan kekaisaran. Ya, semalam kota Mingdu tiba-tiba diserang, mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bahkan Yang Mulia Kaisar sampai wafat akibat insiden tersebut. Seluruh kota Mingdu kini dalam keadaan siaga, maka dari itu pangeran meminta mereka agar mau bekerja sama tanpa memberikan perlawanan. Namun ingin melawan pun juga sia-sia karena gas beracun yang sebelumnya telah disemprotkan adalah jenis racun yang mempunyai efek untuk membatasi kekuatan roh. Kelemahan utama para master roh karena mereka tidak bisa mengaktifkan cincin roh untuk sementara waktu. Bahkan seorang Feng Hou Douluo pun juga tetap akan terpengaruh. Ditambah lagi muncul lagi orang kuat yang merupakan sekutu dari Pangeran Su Tianran bernama Xie Jun.
Juicy pun sampai dibuat terkejut karena orang ini adalah salah satu dari 5 tim master pemandu roh terkuat di Kekaisaran Liyue. Ternyata kekuatan setingkat ini sudah berada dalam genggaman Pangeran Sutianran. Seluruh penonton, tamu undangan, dan para peserta kompetisi kini telah menjadi sandera. Di tengah ketegangan tersebut, Ketua Sekte Dilong memerintahkan putrinya untuk segera melarikan diri dari kota Mingdu jika ada kesempatan. Di sisi lain, Pangeran Sutianran tidak berencana untuk mengejar komplotan Yu Hao karena ia yakin mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Sementara itu, Yu Hao dan kawan-kawan tengah menuju ke arah barat Kekaisaran Liyue karena berdasarkan informasi, ini adalah satu-satunya wilayah yang minim penjagaan. Namun masalah mulai muncul ketika mereka memasuki kawasan hutan yang berkabut tebal. Situasi terasa aneh, namun tidak ada penjelasan yang masuk akal. Kabut ini tidak beracun, namun mengapa terlihat begitu mencurigakan? Di tengah jalan, Yu Hao tiba-tiba berhenti untuk memastikan apakah mereka sedang tersesat. Dan benar saja, ia mendapati tanda spiritual yang sebelumnya ia tempelkan pada sebuah batang pohon di awal perjalanan. Di mana artinya, sejak tadi mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Yu Hao lalu mengaktifkan teknik deteksi mentalnya untuk mencoba memetakan seluruh hutan, berharap ia bisa menemukan jalan yang benar. Namun sia-sia, karena pandangannya menjadi sangat terbatas akibat pengaruh dari kabut misterius ini. Tak puas dengan hasil tersebut, Tetua Xuanzi mencoba terbang ke langit untuk menembusnya. Akan tetapi setinggi apapun ia terbang, tetap saja hanya kabut tebal yang ia lihat. Bahkan Tetua Xuanzi yang seorang Feng Houdo Luo level 98 pun tidak bisa lolos dari tempat ini. Dengan situasi yang nampak begitu sulit, Guru Suoyi pun akhirnya paham mengapa pihak Kekaisaran Liyue sengaja membiarkan mereka untuk menuju tempat ini. Yu Hao kemudian bertanya kepada Nana dan Sui Chen mengenai apa yang mereka tahu tentang wilayah ini, karena keduanya dulu adalah penduduk asli Kekaisaran Liyue. Nana menjelaskan bahwa Kekaisaran Liyue menyebut area ini sebagai Gunung Barat dan melarang siapapun untuk memasukinya. Caito menambahkan bahwa dahulu kala Kekaisaran Liyue sendiri pernah mengirim pasukan untuk menjelajahi Gunung Barat. Namun naasnya setelah pasukan masuk, kabarnya mereka tidak pernah kembali. Dai Huabin kemudian ngide untuk berpencar agar pencarian jalan keluar menjadi lebih mudah. Namun ide tersebut langsung ditolak karena hal itu sangatlah berbahaya. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang menanti mereka di depan sana. Jadi akan jauh lebih baik jika mereka tetap bersama. Tetua Xuanzi mengusulkan untuk terus berjalan, dan jika setiap kali melihat tanda yang dibuat oleh Huo Yu Hao, mereka hanya perlu berjalan ke arah yang berlawanan. Maka dengan begitu pasti akan menemukan jalan keluar. Singkat cerita, perjalanan sudah memakan waktu selama 6 jam dan belum ada tanda-tanda adanya jalan keluar. Bahkan sebaliknya, kabut justru nampak semakin tebal. Kemudian kita diperdengarkan monolog dari seorang wanita yang mengatakan matahari dan bulan menjadi danau, surga dan bumi bertanya tentang cinta, petualangan sejati, cinta tak terkalahkan. Belum dijelaskan siapa dan apa makna di balik kata-kata ini ya, namun sebentar lagi pasti akan ada penjelasannya. Oke, lanjut. Singkat cerita, setelah berjalan lama, tibalah rombongan Yu Hao di sebuah danau di pusat hutan yang bernama Lembah Pernyataan Cinta Yin Yang. Yu Hao menjelaskan bahwa dalam buku racun yang ditinggalkan oleh leluhur Tang San, ada beberapa catatan singkat mengenai 3 tempat tersimpannya harta karun, di mana Lembah Pernyataan Cinta Yin dan Yang adalah salah satunya, yang setara dengan mata air, es dan api. Konon lembah pertanyaan cinta Yin Yang terbentuk dari jatuhnya dewa cinta yang dikhianati oleh kekasihnya sendiri. Lembah ini adalah manifestasi dari kemarahan dan kesedihan tak terhingga dari Dewi Cinta sebelum kematiannya. Siapapun yang memasukinya pasti akan menghadapi bahaya yang luar biasa. Di tengah penjelasannya, tiba-tiba air danau meluap, menciptakan sebuah tornado raksasa yang kemudian menarik dan menenggelamkan mereka semua. Di saat yang bersamaan, di kota Mingdu, para prajurit kekaisaran diperintahkan untuk mengamankan seluruh kota. Entah bagaimana, Nan Xiu Xiu berhasil melarikan diri dari area kompetisi dan sekarang sedang mencari jalan untuk keluar dari Kekaisaran Liyue. Dalam persembunyiannya, ia nyaris ketahuan oleh salah seorang prajurit, namun keberuntungan masih berpihak kepadanya. Namun keberuntungan tersebut tidak bertahan lama karena setelah itu Doluo Xiejun berhasil melihat gerak-geriknya dan sudah siap untuk mengejarnya. Kembali ke tempat Yu Hao, setelah tersedot ke dalam pusaran danau, ia terpisah dari rombongannya hingga cuma tinggal berdua bersama Wang Dong yang sama-sama sedang tidak sadarkan diri. Setelah siuman,
Yu Hao sudah bisa menebak bahwa ini semua pasti adalah campur tangan dari kekuatan dewa. Mungkin sekarang mereka sedang berada di dalam ruang dimensi misterius yang diciptakan oleh Dewi Cinta sebelum kematiannya. Mungkin juga yang lainnya telah dibawa ke ruang dimensi yang berbeda-beda. Dulu Guru Yilai Kesi pernah memberitahunya bahwa seseorang yang sudah menembus ranah dewa mempunyai kemampuan untuk menciptakan dimensinya sendiri. Di tengah kebingungannya, terdengar suara wanita yang menjelaskan bahwa jika ingin menemukan jalan keluar, maka mereka harus melewati ujian tahap pertama terlebih dahulu. Jika gagal dalam ujian tahap pertama ini, mereka akan menghadapi ujian lanjutan yang tentunya jauh lebih sulit. Tiba-tiba saja sebuah jembatan tali muncul tepat di hadapan mereka. Ujian sebentar lagi akan dimulai dan keduanya cukup berjalan melewati jembatan tersebut dan menyingkirkan apapun dan siapapun yang menghalangi. Harus banget jalan ya, karena terbang dilarang dalam ujian ini, baik dengan bantuan alat pemandu roh ataupun menggunakan kekuatan roh, semuanya akan dibatasi. Kehendak dewa memang benar-benar menakutkan. Tidak ada pilihan lain, keduanya pun akhirnya menurut dan mulai berjalan. Di pertengahan jalan secara mengejutkan, obor di belakang mereka padam, dilanjutkan dengan jembatan yang tiba-tiba roboh, memutus jalan mereka untuk bisa kembali. Papan jembatan yang terjatuh tidak menimbulkan suara, menandakan kalau tepat di bawah mereka adalah jurang tak berdasar, sehingga kalau terjatuh tidak ada kemungkinan untuk bisa selamat. Tak lama setelah itu, mereka merasakan kehadiran seseorang yang tak lain adalah rekan mereka sendiri, yaitu Wang Xiu'er. Yu Hao dan Wang Xiu'er langsung paham apa yang harus dilakukan, menyingkirkan apapun yang menghalangi untuk bisa lulus dari ujian ini dan menemukan jalan keluar. Ini adalah kehendak dewa yang mustahil untuk ditentang, sehingga tidak ada pilihan lain. Tapi 2 lawan 1 bukanlah pertarungan yang adil, jadi Yu Hao berniat maju untuk menghadapi Wang Xiu'er dalam pertarungan 1 lawan 1. Diperlihatkan Huo Yu Hao yang mampu menekan Wang Xiu'er dalam pertarungan secara langsung. Tentu saja meskipun Wang Xiu'er adalah Master Roh 7 cincin, sementara Huo Yu Hao saat ini cuma punya 5 cincin, namun jangan lupa kalau Yu Hao bukan cuma seorang Master Roh, namun juga seorang Master Pemandu Roh. Belum lagi Huo Yu Hao juga pemilik roh pelindung ganda. Tekniknya bukan cuma main fisik, namun juga dapat menyerang mental lawannya. Ia kemudian menjebak Xiu'er ke dalam teknik Doumain Tianmeng. Di dalam Doumain, lawan akan terjebak pada realitas palsu yang membingungkan. Namun berkat aura darah naga murni serta basic mental yang kuat, Wang Xiu'er mampu merilis teknik persepsi naga untuk membentengi dirinya dari pengaruh berbagai jenis serangan mental. Doumain Tianmeng dan persepsi naga saling menekan satu sama lain, namun keduanya seimbang, dan jika ini terus dilanjutkan, mungkin Yu Hao lah yang akan kehabisan kekuatan roh terlebih dahulu, karena perbedaan level di antara mereka yang cukup besar. Hasil ini pun membuat Yu Hao memutuskan untuk menyerah. Wang Xiu'er sempat kaget, karena ia tahu kalau kemampuan lawannya bukan cuma segini. Yu Hao pasti masih punya sejumlah teknik yang belum dikeluarkan yang berpotensi untuk bisa mengalahkannya. Namun mengapa tidak melanjutkan pertarungan? Yu Hao beralasan bahwa kemenangan ini adalah bentuk balas budinya kepada Xiu'er sewaktu menyelamatkan nyawanya di mata air es dan api, dan juga telah membantunya untuk mendapatkan tanaman obat bunga patah hati, yang secara langsung juga sudah menyelamatkan nyawa Wang Dong. Wang Xiu'er yang mendengarnya tidak mau menerima alasan tersebut dan tetap ingin melanjutkan pertarungan yang adil. Namun keputusan Yu Hao sudah bulat, ia tetap akan mengalah dan berniat menjatuhkan dirinya bersama Wang Dong ke dasar jurang bawah jembatan untuk menghadapi ujian dewa selanjutnya. Sementara Wang Xiu'er sebagai pemenang akan maju ke tahap selanjutnya. Di sisi lain, Pangeran Su Tianran menerima laporan bahwa seluruh peserta kompetisi Master Roh Elite dari berbagai sekte dan akademi sudah berhasil ditahan. Pangeran memang berencana untuk menjadikan mereka sebagai sandera, dan begitu datang pihak dari akademi dan sektenya masing-masing yang ingin membebaskan mereka, maka Kekaisaran Riwei bisa meringkus mereka satu persatu. Pangeran kemudian menanyakan bagaimana perkembangan senjata pemandu roh humanoid yang sedang dikembangkan oleh Aula Mingde kepada Jing Hongchen. Jing Hongchen menjelaskan bahwa senjata tersebut saat ini sudah pada tahap uji coba, dan begitu keluar hasilnya maka sesegera mungkin akan diproduksi secara massal. Pangeran Su Tianran cukup lega mendengar kabar tersebut, namun mengingat ledakan dahsyat yang telah membawa kerugian besar dan menghancurkan sepertiga dari sumber dayanya, ia ingin prosesnya segera dipercepat. Jadi ia memberi waktu selama 1 bulan untuk memproduksinya secara massal. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Sebelum pergi, Ye Yulin menginfokan bahwa selama menjadi wasit pada
kompetisi Master Pemandu Roh Bawah Tanah, ia mendapati seorang peserta yang mampu menciptakan alat pemandu roh humanoid. Jing Haongchen menilai mustahil seorang bocah mampu membuatnya dari nol, sehingga peserta tersebut pasti sebelumnya telah mencuri prototipe milik Aula Mingde. Meskipun selama kompetisi menggunakan identitas palsu, namun Pangeran Su Tianran sudah menyelidikinya. Seorang bocah yang pernah belajar di Aula Mingde dan juga merupakan dalang utama di balik ledakan besar di gudang persenjataan milik Kekaisaran Riwei, pemilik roh pelindung mata spiritual. Yah, siapa lagi kalau bukan Huo Yuhao. Sementara itu, Yuhao masih melanjutkan ujian dewa, dan kali ini ia bersama Wang Dong tiba-tiba dibawa ke tengah-tengah pasukan Kekaisaran Xingluo dan menyamar sebagai prajurit tempur. Sedang dalam misi investigasi ke wilayah camp Kekaisaran Riwei dengan dipimpin oleh Adipati Harimau Putih, Dai Hao. Ya, dia adalah ayah dari Huo Yuhao, sosok ayah yang sangat ia benci. Sekedar mengingatkan, barangkali kalian lupa karena sudah lama topik ini tidak dibahas. Jadi, Huo Yuhao sebenarnya adalah putra dari Adipati Dai Hao. Namun karena ibunya bukanlah seorang bangsawan, jadi Yuhao kecil bersama ibunya selalu mendapatkan perlakuan buruk. Dan ironisnya, dari mengandung, melahirkan, sampai Yuhao beranjak anak-anak, Adipati Dai Hao tidak pernah pulang karena kesibukannya di militer Kekaisaran Xingluo. Jadi ia tidak pernah ada untuk melindungi anak dan istrinya tersebut yang selalu disia-siakan. Bahkan sampai ibu Yuhao meninggal. Wajar sih karena istrinya memang tidak cuma satu. Karena sebelum menikah dengan ibu Yuhao, Dai Hao juga sudah menikah dengan wanita lain dan dikaruniai dua orang putra bernama Dai Yuheng dan Dai Huabin. Mereka adalah saudara tiri Yuhao. Jadi selain sangat membenci ayahnya, ia pun juga membenci dua saudara tirinya tersebut. Gitu ya, dan sekarang kebenciannya kembali memuncak karena tugas dari ujian dewa kali ini adalah mengawal dan melindungi Adipati Dai Hao. Dan disebutkan jika sampai gagal dalam ujian ini, maka hukumannya adalah kematian. Mendengar konsekuensi tersebut, Yuhao pun mendinginkan kepalanya dan mulai berpikir dengan tenang. Ia lalu mengaktifkan deteksi mentalnya untuk menganalisis kekuatan tempur di pihaknya. Namun tiba-tiba saja ia salvok dengan sejumlah alat pemandu roh pengintai milik Kekaisaran Riwei yang berada tepat di atas mereka. Sehingga tanpa mereka sadari, sejak awal pasukan ini sudah berada dalam pengawasan musuh. Selain itu, persepsi rohnya juga dapat merasakan kehadiran dari master roh kuat yang menanti mereka di depan sana. Maka akan sangat berbahaya jika perjalanan ini tetap dilanjutkan. Namun meskipun mengetahui hal ini, masalahnya bagaimana cara ia menyampaikan kepada Adipati Dai Hao. Aneh rasanya jika langsung berteriak. Nanti salah-salah ia malah dituduh sebagai mata-mata, lalu kekacauan tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak musuh untuk melancarkan serangan dan semuanya akan berakhir. Secara kebetulan Wang Dong melihat Zulu dan Dai Huabin tepat di depan mereka. Kemungkinan keduanya juga sedang menjalani ujian dewa yang sama, jadi mereka bisa bekerja sama. Yuhao kemudian menghubungi keduanya dengan teknik roh pembagian mental. Ia menekankan agar Dai Huabin mau melupakan dendam di antara mereka terlebih dahulu dan mulai bekerja sama untuk lulus dari ujian ini. Lagi pula ujian ini juga menyangkut keselamatan Adipati Dai Hao, ayah dari Dai Huabin. Meskipun kelihatannya berat, Dai Huabin memutuskan untuk mempercayai Yuhao kali ini saja. Dai Hao dapat merasakan kekuatan mental. Yuhao akhirnya maju untuk menjelaskan bahwa ia adalah master roh beratribut mental dan memberitahu bahwa tepat di atas mereka terdapat banyak alat pemandu roh pengintai. Wilayah ini sudah disusupi orang-orang Kekaisaran Riwei, jadi lebih baik pasukan segera diperintahkan untuk berbalik arah menuju camp utama. Dai Huabin kemudian maju untuk meyakinkan ayahnya bahwa apa yang dikatakan oleh prajurit barusan benar adanya. Dan benar saja, setelah mengeceknya melalui penglihatan Yuhao, terdapat alat pemandu roh pengintai dengan ketinggian ribuan meter yang terus mengawasi mereka. Hanya Kekaisaran Riwei yang mempunyai teknologi sehebat ini. Oleh karena itulah mustahil mendeteksinya tanpa penglihatan khusus. Syukurlah Dai Hao mendengarkan saran Yuhao. Ia memerintahkan pasukannya agar segera berbalik arah menuju camp utama. Namun perjalanan tidak berjalan mulus karena seketika itu juga puluhan meriam pemandu roh langsung membombardir pasukan mereka. Untungnya mereka masih mempunyai meriam anti udara pemandu roh yang bisa menahan serangan tersebut untuk sementara waktu. Namun ternyata meriam musuh bukan meriam biasa. Meskipun tembakannya sudah berhasil diblokade, tapi pecahan meriam masih bisa mengincar targetnya. Dalam situasi ini, tanpa pikir panjang, Adipati Dai Hao siap pasang badan demi keselamatan pasukannya. Momen tersebut sempat membuat Yuhao kagum dan sejenak melunakkan hatinya. Karena siapa sangka orang yang selama ini ia anggap sangat jahat bisa melakukan pengorbanan seheroik ini.
Dai Hao kemudian memperluas cakupan barir perlindungan harimau putihnya agar mengcover seluruh prajurit. Namun situasinya semakin sulit. Jalan untuk kembali dihancurkan yang membuat mereka terjebak di tepi jurang. Komandan pasukan meminta Dai Hao agar tidak perlu memperdulikan mereka, fokus saja melindungi diri sendiri dan kabur secepat mungkin. Namun Dai Hao bersikeras untuk tidak meninggalkan siapapun, karena baginya mereka semua adalah prajurit dan saudara seperjuangannya. Ia kemudian menginstruksikan agar bersiap untuk mengaktifkan alat pemandu roh terbang, pimpin yang lain agar segera mundur secara bertahap. Sesuai perintah, para prajurit terbang beralih menggunakan jalur udara, tetapi sayangnya jalur udara juga tidak aman, karena musuh telah memasang alat pemandu roh peledak di sepanjang tebing yang siap untuk meledak. Tebing pun longsor dan bebatuannya menyapu bersih para prajurit. Untungnya lagi-lagi Dai Hao melindungi mereka menggunakan teknik barrier harimau putihnya yang diperluas. Tapi mau sampai kapan? Situasi terus memburuk, pihaknya terus digempur dengan meriam pemandu roh yang tak ada habisnya. Semuanya pun mendesak Adipati Dai Hao agar segera melarikan diri terlebih dahulu tanpa memperdulikan mereka. Tetapi Dai Hao tetap berdiri untuk melindungi mereka karena ia tidak ingin selamat sendirian. Wang Dong pun mulai beraksi untuk turut membantu dalam menghandle situasi, mendahului Huo Yuhao yang masih terdiam. Sementara itu serangan terus datang bertubi-tubi. Zhang Biao, komandan pasukan, tidak ingin lagi menjadi beban Adipati Dai Hao. Menurutnya jika bukan karena mereka, pasti sejak tadi Adipati Dai Hao sudah selamat dari bahaya. Kali ini mereka benar-benar sudah berada dalam situasi putus asa. Setiap detik mereka membebani, maka bahaya bisa bertambah ribuan kali lipat. Maka dari itu ia mengajak siapa saja yang mau ikut bersamanya, melepaskan alat terbang kemudian menjatuhkan diri ke jurang, sehingga dengan begitu Adipati Dai Hao tidak perlu lagi susah payah melindungi mereka. Yu Hao nampaknya semakin kagum dengan Adipati Dai Hao karena sosok yang selama ini sangat ia benci ternyata begitu dicintai oleh para bawahannya. Setelah menyaksikan pemandangan mengharukan tersebut, Yu Hao pun mulai tergerak untuk membantu. Ia memberikan sebuah alat pemandu roh kepada Dai Hao yang bisa digunakan untuk melawan musuh. Sementara ia dan Wang Dong akan fokus menyelamatkan para prajurit. Yap, ini adalah alat pemandu roh tingkat 9 yang Yu Hao dapat dari hadiah setelah menjuarai kompetisi bawah tanah sebelumnya. Yu Hao dan Wang Dong berusaha menyelamatkan orang-orang sebanyak yang mereka bisa. Sebagian bisa ditangkap, namun banyak juga yang telah gugur. Di saat yang sama, Dai Hao langsung mengaktifkan alat pemandu roh pemberian Yu Hao bernama Jarum Dewa Matahari dan Bulan. Cahaya yang dipancarkan dapat mendeteksi setiap musuh dalam radiusnya, menargetkan mereka dan meniadakan atribut pertahanan apapun. Diperlihatkan orang-orang di balik serangan tersebut ternyata adalah para master roh jahat yang berasal dari sekte kultus roh suci. Dan ketika menyaksikan kekuatan alat pemandu roh tingkat 9 yang mustahil untuk dilawan, mereka pun terpaksa mundur. Setelah situasi terkendali, Yu Hao dan Wang Dong turun dengan wajah penyesalan karena tidak banyak nyawa yang bisa mereka selamatkan meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin. Di saat yang sama, Yu Hao juga masih sangat terkesan dengan sosok kepemimpinan Dai Hao yang tidak pernah meninggalkan para prajuritnya yang sangat setia. Para prajurit pun juga rela berkorban dan tidak takut menghadapi kematian. Benar-benar mental yang luar biasa. Mata Yu Hao pun kini terbuka bahwa inilah sang Adipati Harimau Putih Dai Hao, seorang prajurit setia Kekaisaran Xingluo. Di sisi lain, Adipati Dai Hao terlihat berduka atas gugurnya banyak prajurit dalam insiden kali ini. Sementara itu, sang dewa muncul untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Yu Hao dan Wang Dong karena telah berhasil menyelesaikan ujiannya dengan sangat baik. Mereka melakukannya dengan penuh belas kasih, kesetiaan, dan mau bersatu dalam menghadapi setiap kesulitan. Sehingga sebagai imbalannya, ia bersedia menghidupkan kembali para prajurit yang telah gugur. Namun setelah ini mereka harus bersiap untuk menyelesaikan ujian tahap ketiga, surga dan bumi, pertanyaan lembah cinta, petualangan hati sejati. Jika keduanya berhasil menyelesaikan ujian terakhir ini, maka selain akan terbebas, ia secara khusus juga akan memberinya sebuah hadiah. Scene sekarang menunjukkan ujian Dewa Cinta yang sedang dijalani oleh Susansi dan juga Jiang Nanan, di mana Dewa Cinta saling memperlihatkan masa lalu mereka satu sama lain. Dalam sebuah ruangan, Jiang Nanan terikat oleh rantai di hadapan Susansi yang nampaknya sedang tidak sadarkan diri. Keduanya terikat pada sebuah ritual untuk membangkitkan roh pelindung sejati milik Susansi. Ritual yang membutuhkan pengorbanan, di mana dalam hal ini Jiang Nananlah yang akan dikorbankan. Namun begitu sadar, Susansi segera membatalkan ritual tersebut dan berlari keluar ruangan.
Seorang pelayan klan menghampiri Jiang Nanan untuk memberinya imbalan sejumlah uang meskipun ritualnya tidak berhasil. Namun Nanan ingin meminta imbalan lebih berupa pil dewa kura-kura hitam yang sudah dijanjikan sebelumnya. Sebuah obat yang dikatakan bisa menyembuhkan penyakit ibunya. Sayangnya permintaannya ditolak karena Nanan telah gagal dalam membantu tuan mudanya untuk membangkitkan roh pelindung. Dengan rasa penuh kekecewaan, Nanan pun segera pergi meninggalkan klan tersebut, yang kemudian disaksikan langsung oleh Jiang Nanan dari masa depan melalui wujud spiritualnya. Di sini ia juga menyaksikan perdebatan Susansi yang berulang kali menolak ritual kebangkitan tersebut meskipun pihak klan terus saja mendesaknya. Karena menurut mereka hanya dengan cara ini Susansi bisa memiliki kekuatan klan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Namun Susansi tetap bersikeras untuk menolak karena ia tidak ingin menjalani ritual yang akan menyakiti orang lain. Mastro yang dikorbankan akan kehilangan roh pelindungnya, kemudian mati atau menjadi cacat seumur hidup. Susansi memintanya agar tidak membiusnya lagi dan memaksanya untuk menjalani ritual konyol tersebut. Ia bertekad untuk membangkitkan roh pelindungnya dengan kemampuannya sendiri, karena jika tidak maka ia merasa tidak pantas untuk memiliki roh pelindung dewa kura-kura hitam tersebut. Pokoknya ia tidak ingin berdebat lagi, ia sendirilah yang akan melaporkan hal ini kepada klan. Sementara si pelayan ia perintahkan untuk mengambilkannya pil dewa kura-kura hitam dari tempat penyimpanan. Kemudian secara diam-diam Susansi menemui ibu Jiang Nanan untuk memberinya pil tersebut dengan harapan penyakitnya bisa segera sembuh. Wujud spiritual Jiang Nanan menjadi sangat terharu setelah menyaksikan masa lalu Susansi. Bahkan jauh sebelum mereka benar-benar saling mengenal, ternyata Susansi sudah sangat peduli terhadapnya. Di tengah penyesalannya karena selama ini ia selalu memandang buruk sosok pria yang mendekatinya, tiba-tiba muncul wujud spiritual Susansi, di mana sebelumnya ia juga sudah menyaksikan masa lalu dari Jiang Nanan. Tentu saja ini semua adalah kehendak dari Dewa Cinta, yang sengaja membiarkan mereka berdua untuk saling melihat masa lalu satu sama lain. Dari pembicaraan mereka, terungkap bahwa meskipun sudah meminum pil pemberian Susansi, tetap saja nyawa ibu Jiang Nanan tidak terselamatkan. Hal ini karena sebenarnya dokter telah mengatakan kalau tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ibunya. Upaya Jiang Nanan untuk mendapatkan pil tersebut hanyalah karena ia denial dan tidak ingin menyerah begitu saja, meskipun ia tahu kalau itu sia-sia. Namun kemudian ia malah melimpahkan semua amarahnya kepada Susansi, seolah-olah dengan begitu mungkin hatinya bisa merasa lebih baik. Dan sekarang setelah ia menyaksikan masa lalu Susansi, Jiang Nanan pun merasa menyesal. Selanjutnya ia meminta Susansi untuk menemaninya bertemu dengan ibunya yang masih hidup di masa ini. Pertemuan singkat tersebut untuk melepas kerinduan dan memberitahu bahwa kini ia sudah bahagia, mempunyai teman-teman yang sangat baik dan sosok pria yang akan selalu mencintai dan melindunginya. Dengan begini sang Dewa Cinta menyatakan bahwa mereka berdua telah lulus dari ujiannya. Ikatan hati telah terurai dan cinta semakin mendalam. Jiang Nanan telah berani menerima masa lalu dan merangkul masa depan. Maka dari itu Dewa Cinta memberinya hadiah berupa peningkatan kekuatan roh ke level 60. Sementara untuk Susansi mempunyai ketulusan untuk mencintai yang sangat berharga. Sebagai hadiah ia memberinya petunjuk untuk bisa menyelesaikan kebangkitan roh pelindung sejatinya tanpa melalui ritual pengorbanan. Namun berhasil tidaknya tetap bergantung pada kemampuan dan tekad Susansi sendiri. Di sisi lain, Wo Yuhao tiba-tiba memasuki wilayah pesisir sendirian tanpa kehadiran Wang Dong. Hingga seseorang kemudian memanggil namanya. Yap, ia adalah sang Raja Dewa Tangsan. Namun kali ini mengenakan pakaian biasa, tanpa atribut dewa. Hanya terlihat sebagai pemuda biasa yang sedang memancing. Di sini ia ingin bicara empat mata dengan Yu Hao, dan ia pikir dengan penampilan yang seperti ini akan membuat Yu Hao merasa lebih nyaman. Yu Hao pikir ini adalah bentuk ujian ketiganya, namun ia salah karena di sini Raja Dewa Tangsan hanya ingin mengajaknya bicara. Tangsan menjelaskan alasan mengapa Dewi Cinta meninggalkan ujian lembah penguji cinta semesta. Ia rasa kebencianlah yang telah membutakan mata Dewi Cinta hingga terinfeksi oleh pikiran jahat. Maka dari itu dia memasang perangkap tersebut untuk menguji setiap makhluk yang memasuki wilayahnya, karena menurutnya hanya perasaan makhluk yang bisa menyelamatkannya dari bencana. Tangsan kemudian mengajukan pertanyaan pribadi kepada Yu Hao. Jika suatu hari Yu Hao berhadapan melawan ayah kandungnya sendiri dan berhasil menuntaskan dendamnya, maka apa yang akan ia dapat setelahnya? Yu Hao nampaknya tidak punya jawaban atas pertanyaan tersebut. Dahulu ia memang sangat membenci Dai Hao. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjadi yang terkuat agar kelak bisa membalaskan dendamnya. Namun belakangan ini setelah ia menyaksikan bahwa ternyata Adipati Dai Hao tidak sejahat yang ia pikirkan, mulai muncul keraguan di dalam hatinya mengenai apa arti dari balas dendam.
Tang San kemudian menunjukkan kepada Yu Hao bahwa ia bisa dalam sekejap memulihkan tubuh yang telah rusak serta menjadikannya sangat kuat. Namun dalam sekejap pula ia juga bisa membuat Huo Yu Hao menjadi tidak berdaya. Ia kemudian memberikan pemahaman kepada Yu Hao bahwa kekuatan besar bisa saja membawa bencana jika berada pada orang yang tidak tepat. Seseorang yang bahkan tidak bisa menguasai hatinya sendiri akan dilahap kebencian dan dibutakan oleh ambisi. Tang San lalu menunjukkan kondisi teman-teman Yu Hao yang sekarang sedang menghadapi tantangannya masing-masing. Ada yang terjebak di dalam masa lalu, ada juga yang mengkhawatirkan ketakutan akan masa depan. Dan sebelum mereka menemukan jawabannya sendiri, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari lembah penguji cinta semesta ini. Diperlihatkan Bebe yang sedang berupaya keras untuk menyelamatkan Tangya yang terjebak di dalam kekuatan kegelapan rumput biru perak yang telah bermutasi. Ini adalah gambaran di dalam hati Bebe yang selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalannya untuk menyelamatkan Tangya. Namun ia tidak pernah putus asa, meskipun mengalami penderitaan hingga ribuan kali. Dewi Cinta sangat terkesan dengan tekad Bebe. Ia mengatakan bahwa hal itulah yang akan menjadi kunci untuk bisa menyelamatkan orang yang sangat dicintai dan juga merupakan hadiah pemberiannya. Sementara itu, Cai Tao juga tengah menghadapi ujiannya. Dirinya terjebak di dalam masa lalu, masa kecil ketika ia menyaksikan pembantaian di istana kekaisaran Riwei dan menjadi korban dari kudeta pamannya. Ya, Cai Tao awalnya adalah pangeran dari kekaisaran Riwei bernama Su He. Namun kekuasaan ayahnya digulingkan oleh adiknya sendiri. Pada malam itu, istana mendapatkan serangan. Semuanya dibantai. Cai Tao kecil diminta untuk bersembunyi di dalam sebuah kotak, di mana terdapat jalan rahasia untuk melarikan diri. Cai Tao sempat sadar kalau ini tidaklah nyata, melainkan hanya ilusi yang diciptakan oleh Dewi Cinta. Namun emosi dan penderitaannya benar-benar nyata. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika satu persatu keluarganya dibunuh dengan keji. Dalam realitas buatan ini, Pangeran Su Tianran menjadi dalang di balik insiden tersebut. Ia memaksa ratu untuk memberitahunya di mana putranya disembunyikan. Kalau dulu Cai Tao melarikan diri, sekarang dengan kekuatannya ia ingin melawan. Namun sayangnya Cai Tao masih belum cukup kuat untuk bisa menandingi kekuatan Su Tianran. Ia kalah dan nyaris dibantai. Namun di saat-saat kritis tiba-tiba datang Xiao Xiao yang membantu dan memotivasinya. Terdengar suara Dewi Cinta yang memberikan ucapan selamat atas keberhasilan mereka dalam menyelesaikan ujian ini. Pada setiap kesulitan, pasti ketulusan akan terungkap. Ia memuji keteguhan Xiao Xiao yang telah menyembuhkan kepedihan di hati kekasihnya, maka dari itu ia memberinya hadiah berupa peningkatan kekuatan roh di level 60. Sementara itu, Cai Tao mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan hadiah apapun, karena bisa terus bersama Xiao Xiao baginya sudah lebih dari cukup. Dewi Cinta menambahkan bahwa ketulusan mereka adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh musuh mereka, dan itulah yang akan membuat seseorang bisa mencapai tujuan mereka. Xin kembali ke tempat Yu Hao, di mana ia dapat menyaksikan ujian yang sedang dijalani oleh teman-temannya. Kembali ke pertanyaan awal, apakah hasil yang didapat dari pembalasan dendam Yu Hao kepada ayahnya? Yu Hao memang belum menemukan jawabannya, namun ia yakin bahwa ia masih belum bisa melepaskan kebenciannya. Selama ini ia telah berjuang keras agar bisa menjadi lebih kuat lagi demi tercapainya tujuan tersebut. Hanya saja sekarang ia telah memiliki banyak orang yang berharga di dalam hidupnya, dan itulah yang juga menjadi alasan mengapa ia ingin terus menjadi lebih kuat, yaitu agar bisa melindungi mereka. Kekuatan besar memang akan membawa bencana jika disalahgunakan. Namun di tangan yang tepat, kekuatan tersebut bisa ia gunakan untuk melindungi keluarga dan orang-orang yang ia cintai. Dan itulah jawabannya. Nampaknya Tang San cukup puas mendengarnya. Selain penting untuk dirinya sendiri, jawaban tersebut juga penting bagi dunia ini. Sebelum menghilang, Tang San berharap agar kelak Yu Hao bisa benar-benar bisa melepaskan kebencian di dalam hatinya dan fokus menggunakan hidupnya hanya untuk melindungi orang-orang yang dicintainya.
Yu Hao penasaran sebenarnya siapakah identitas yang baru saja ia temui. Namun Tang San tidak menjawab dan hanya mengatakan bahwa suatu saat Yu Hao akan mengetahuinya sendiri. Daripada memikirkan hal itu, lebih baik Yu Hao bersiap untuk menghadapi ujian ketiganya. Dan kali ini ia dibawa ke sebuah wilayah bersalju yang nampaknya sedang dilanda badai. Diperlihatkan di tempat yang sama, Wang Dong berjalan menghampiri Wang Xuer yang sepertinya memang sedang menunggunya. Dewi Cinta menjelaskan bahwa ini adalah tempat ujian untuk menguji ketulusan hati mereka. Pertarungan terakhir di puncak gunung es. Pemenangnya akan menjadi pemilik Huo Yu Hao. Wang Dong merasa bingung bagaimana bisa Yu Hao dijadikan sebagai taruhan. Dan Dewi Cinta menjawab bahwa jawabannya ada pada Wang Xuer. Jadi sebelum kedatangan Wang Dong, Xuer telah lebih dulu sampai di tempat ini. Di sini Dewi Cinta bertanya apakah Wang Xuer mempunyai kekasih atau orang yang dicintai. Awalnya Wang Xuer tegas menjawab tidak punya dan tidak pernah mencintai siapapun. Namun setelah mendapatkan tekanan, ia akhirnya mengaku bahwa ia memang pernah mencintai seseorang bernama Huo Yu Hao. Di sini pembicaraannya cukup membingungkan. Jadi supaya kalian lebih paham, bakal aku jelasin ke intinya langsung aja ya. Jadi teman-teman, Wang Xuer itu sebenarnya adalah jelmaan dari binatang roh kaisar singa emas bermata tiga yang tinggal di hutan pertarungan bintang. Ingat gak? Dulu Yu Hao pernah bertemu dengannya saat sedang berburu cincin roh. Kala itu, secara tidak sengaja Kaisar Singa berinteraksi dengan mata ketiga milik Huo Yu Hao yang men-trigger kebangkitan dari emosi manusianya, menjerat takdir mereka yang kemudian menginspirasinya untuk meninggalkan hutan pertarungan bintang dan menjelajah ke dunia manusia demi mengejar cintanya. Kaisar Singa bermata tiga mempunyai darah naga emas murni, jadi itulah sebabnya Wang Xuer mempunyai roh pelindung naga emas. Tapi bang, kok wujudnya mirip banget sama Wang Dong? Nah, jadi gini ya teman-teman, emosi manusianya kan terikat sama Huo Yu Hao. Dan ketika berinteraksi, dia dapat melihat apa yang ada di dalam hati Yu Hao. Dan yang ada di sana adalah sosok Wang Dong. Jadi di copy dah wujud fisiknya. Nah, gitulah kurang lebihnya. Dan dari pembicaraan ini juga terungkap fakta yang mengejutkan. Ingat gak saat kejadian di mata air es dan api? Kala itu Yu Hao kan sudah sekarat gara-gara maksain buat ambil bunga patah hati. Nah setelah bunganya dipetik, ternyata bunga kedua langsung tumbuh lagi. Melihat Yu Hao yang udah sakaratul maut, Wang Xuer berusaha memetik bunga kedua untuk mengobatinya. Berdarah-darah juga tapi nggak sampai mati. Karena Xuer kan memang bukan manusia biasa. Jadi kalau bukan karena pengorbanan Wang Xuer, Yu Hao pasti sudah mati dan gak bakal bisa ketemu Wang Dong lagi. Mendengar cerita tersebut, Wang Dong pun menjadi terharu karena ia bisa merasakan cinta Xuer yang sangat tulus. Wang Dong juga sangat berterima kasih karena berkat pertolongan Wang Xuer, Yu Hao bisa selamat. Tidak bisa dibayangkan jika sampai Yu Hao meninggal gara-gara dirinya. Dan sekarang mereka sama-sama terjebak di dalam ujian Dewa Cinta. Wang Xuer sudah siap untuk bertarung sampai mati karena menurutnya cinta itu egois dan tentang memiliki. Jadi jika hari ini ia bisa menghabisi Wang Dong, maka di masa depan ia akan punya kesempatan untuk hidup bersama Yu Hao. Wang Dong pun juga sepemikiran. Memang seharusnya hanya ada satu orang yang boleh bersamanya, sehingga ia juga sudah siap untuk bertarung mati-matian. Di sisi lain, dari kejauhan Yu Hao dapat menyaksikan mereka. Namun ia tidak bisa mendekat karena terpasang sebuah barir yang menghalangi jalannya. Ia juga tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Dan mengapa Wang Xuer menodongkan senjatanya kepada Wang Dong. Terentah apa yang sedang mereka bicarakan kelihatannya bukan sesuatu yang baik. Yu Hao berusaha mendobrak-dobrak penghalang untuk melerai mereka, namun usahanya sia-sia karena mereka juga tidak bisa mendengar suaranya. Sampai akhirnya Wang Dong dan Xuer menyadari kehadiran Yu Hao. Tetapi Dewi Cinta justru memanfaatkan situasi ini untuk mendesak mereka agar segera mengambil keputusan berat tersebut. Ia menyakiti Yu Hao dan mengatakan bahwa Yu Hao akan semakin menderita jika keduanya tidak segera memulai pertarungan. Barulah saat salah satu dari mereka terbunuh, ia akan membebaskan Huo Yu Hao. Dewi Cinta pun mulai berhitung mundur. Jika dalam 3 detik mereka belum juga bertarung, maka ia tidak akan ragu untuk menghabisinya. Pada akhirnya, keduanya memutuskan untuk bertarung, saling mengalahkan satu sama lain demi untuk menyelamatkan kekasihnya. Pertarungan di awal, Wang Dong sengaja tidak menghindari satu serangan tombak milik Wang Xuer karena ia hanya ingin membalas jasanya yang pernah menyelamatkan Yu Hao. Dan untuk pertarungan selanjutnya, baru ia akan mulai serius.
Pertarungan telah mencapai puncaknya. Suasana hujan makin menambah vibes menjadi begitu dramatis. Keduanya sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya, namun siapa pemenangnya masih belum bisa ditentukan. Yu Hao yang menyaksikannya sangat menyayangkan perseteruan mereka karena ia pikir mereka hanya dimanfaatkan oleh Dewi Cinta. Namun Dewi Cinta membantah tuduhan tersebut. Ia beralasan bahwa ia hanya membangkitkan keinginan terdalam yang paling jujur dari dalam hati mereka. Ujian ini adalah pilihan mereka sendiri, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia kemudian mengklaim bahwa ialah sang dewa yang menguasai perasaan cinta, perasaan yang selalu menjadi kelemahan bagi para manusia. Yu Hao yang mendengarnya benar-benar merasa muak. Menurutnya itu bukanlah Dewi Cinta, melainkan hanya iblis jahat yang suka mempermainkan perasaan manusia. Scene flashback sekilas memperlihatkan masa lalu dari Dewi Cinta yang kala itu sedang memberikan selamat kepada kekasihnya yang telah berhasil mencapai ranah dewa. Namun sang kekasih berkhianat dan malah menikam Dewi Cinta menggunakan senjata belati pembunuh dewa yang dapat mengambil sisa-sisa kehidupannya. Namun kebencian di dalam hatinya tidak pernah hilang. Seiring berjalannya waktu, meluap dan membangkitkannya dengan kebencian yang tak terbatas. Jadi setelah bangkit, ia mempunyai ambisi untuk menghancurkan seluruh cinta di dunia ini. Di tengah gelak tawanya, secercah cahaya emas turun menembus kegelapan hingga kemudian tumbuh menjadi rumput biru perak. Yah, itu adalah pertanda tibanya sang Raja Dewa Tangsan. Ia datang untuk menghentikan seluruh tindak kejahatan yang telah diperbuat oleh dewa jahat. Tangsan mengatakan bahwa seharusnya bisa kembali ke posisi dewa, namun mengapa malah menggunakan jasad Dewi Cinta untuk mengusik kehidupan di dunia manusia? Bukannya menyadari kesalahannya, Dewi Cinta malah tertawa sambil mengatakan bahwa ia akan membunuh semua manusia yang telah masuk ke dalam perangkapnya. Raja Dewa Tangsan memang sangat kuat, bahkan jika ada 100 Dewi Cinta pun tetap tidak akan mampu menahan satu serangannya. Namun itu hanya berlaku saat berada di dunia dewa. Sementara di dunia manusia, para dewa seperti Tangsan terikat dengan aturan yang melarangnya untuk mencampuri urusan di dunia manusia. Dewi Cinta sudah mati, yang tersisa hanya kebencian dan pikiran jahat untuk menuntut balas, sehingga ia bisa mengabaikan aturan tersebut. Jadi selama Dewi Cinta berada di dunia manusia, maka dewa sekuat Tangsan pun juga tidak bisa menyentuhnya. Sekalipun statusnya adalah Raja Dewa, tetap saja tidak bisa menyelamatkan satupun nyawa manusia. Yu Hao yang menyaksikan pertarungan antar dewa menjadi pesimis apakah ia bisa melakukan sesuatu. Namun entah bagaimanapun juga ia harus tetap berusaha untuk menyelamatkan Wang Dong serta teman-temannya yang lain yang masih terjebak di dalam lembah penguji cinta semesta. Sayangnya usahanya sia-sia. Ia tetap tidak berdaya karena bagaimana bisa seorang manusia mampu menentang kehendak dari kekuatan dewa. Di sisi lain, pertarungan antara Wang Dong melawan Wang Xiu'er masih berlangsung. Kini keduanya telah sama-sama kehabisan kekuatan roh, sehingga pertarungan hanya bisa dilanjutkan melalui adu fisik. Namun pertarungan barusan telah membuka hati Wang Dong dan membuatnya berubah pikiran. Ia kini memandang cinta bukan lagi soal keegoisan dan kepemilikan semata, melainkan cinta adalah keabadian yang dijalin oleh cahaya dan bayangan, keberanian yang tumbuh di tengah kehancuran. Itulah cinta yang sebenarnya. Jadi Dewi Cinta yang mengklaim bahwa dirinya adalah penguasa cinta sebenarnya tidak tahu apa-apa soal cinta. Cinta juga merupakan sebuah pengorbanan. Jadi jika hari ini harus ada seseorang yang mati untuk Yu Hao, maka Wang Dong siap untuk menjadi orang tersebut. Baginya ini adalah makna cinta tertinggi. Wang Dong kemudian membunuh dirinya sendiri, jiwanya berubah menjadi ribuan kupu-kupu cahaya hingga menghilang di atas langit, meninggalkan Wang Xiu'er yang masih menyayangkan keputusan tersebut. Jiwa Wang Dong menghampiri Yu Hao untuk memberinya semangat. Ia percaya bahwa Yu Hao pasti bisa mengalahkan dewa jahat tersebut dan menyelamatkan teman-temannya dari lembah penguji cinta semesta. Ya, karena siapapun termasuk dewa sekalipun tidak boleh menginjak-injak perasaan dan kehidupan. Lagi pula sebenarnya dia bukanlah dewa. Seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa Dewi Cinta telah lama mati. Kini yang tersisa hanya kebencian dan pikiran jahat untuk menuntut balas. Yu Hao pun sekarang jadi paham bahwa Dewi Cinta telah mati, kemudian jasadnya terinfeksi oleh dewa jahat, sehingga bisa dikatakan bahwa itu merupakan wujud dari mayat hidup, yang mana artinya kekuatan nekromansi Huo Yu Hao akan berpengaruh kepada dewi jahat tersebut. Yu Hao kemudian terbangun dan langsung merapalkan mantra untuk mengaktifkan teknik nekromansinya.
Tetapi hal itu tidak membuat dewa jahat gentar karena menganggap kemampuan Yu Hao masih amatir, tidak akan sanggup melawannya. Namun apakah benar begitu? Tentu saja tidak. Kekuatan Huo Yu Hao dengan mudahnya menyisir dan langsung melenyapkan kekuatan jahat yang mencoba mendekatinya. Selain itu ia juga mendapatkan bantuan dari gurunya. Yap, dengan kekuatannya Raja Dewa Tangsan dapat memanggil kembali Yilai Kesi. Dan karena Yilai Kesi bukanlah dewa, maka tidak ada batasan dalam menggunakan kemampuan dan kekuatannya saat berada di dunia manusia. Ia pun bergabung dengan Huo Yu Hao untuk memberinya tambahan kekuatan. Dan kekuatan ini adalah mimpi buruk bagi setiap pengguna teknik mayat hidup. Transformasi terkuat yang mereka beri nama Dewa Sihir Mayat Hidup Suci. Yu Hao menggunakan kemampuannya untuk memanggil dan membuka puluhan gerbang kematian, mendatangkan ratusan prajurit dari dunia bawah untuk menyerang Dewi Jahat. Dalam pertarungan tersebut, Yu Hao berhasil menang telak, mempecundangi Dewi Jahat di dalam domainnya sendiri. Kini pengaruh kekuatan Dewa Jahat telah sepenuhnya berhasil dimusnahkan, sehingga jiwa murni dari Dewi Cinta berhasil terbebas dan bisa kembali naik ke alam dewa. Tidak lupa ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Huo Yu Hao, Yilai Kesi, dan juga Raja Dewa Tangsan. Sin kemudian memperlihatkan masa muda dari Dewi Cinta yang kala itu masih menjadi manusia biasa, tengah bersama kekasihnya yang bernama Xinglang, sedang bermesraan di sebuah lembah yang dikatakan sebagai saksi dari kisah cinta mereka. Keduanya sudah memutuskan hidup bersama untuk selamanya. Tidak ada yang akan bisa memisahkan mereka, bahkan termasuk kematian. Jadi keduanya sepakat untuk mengikuti ujian dewa demi mengejar keabadian, sehingga dengan demikian mereka bisa terus hidup bersama-sama di alam dewa sampai kapanpun. Singkat cerita, Dewi Cinta telah menyelesaikan ujiannya terlebih dahulu dan berhasil mewarisi tahta Dewa Cinta. Sementara Xinglang belum menyelesaikan ujiannya. Ia mengikuti 9 ujian Dewa Raksha, 8 ujian telah terlewati, sehingga hanya tersisa 1 ujian terakhir. Dewi Cinta percaya bahwa Xinglang mempunyai bakat yang luar biasa. Ia yakin kekasihnya tersebut bisa menyelesaikan ujian terakhirnya, sehingga ia akan menunggu kabar baik tersebut dengan sabar di dunia dewa. Penantiannya selama bertahun-tahun di dunia dewa akhirnya terbayarkan. Setidaknya itulah yang Dewi Cinta pikirkan pada awalnya. Ia sangat gembira ketika melihat Xinglang telah tiba di dunia dewa. Ia menghampiri dan langsung memeluknya. Namun ia dapat merasakan kalau kekasihnya tersebut masih berada di level 99 dan belum mencapai ranah dewa. Xinglang mengatakan bahwa hanya tinggal selangkah lagi ia akan berhasil menjadi dewa. Ia meminta Dewi Cinta agar membantunya. Dan tiba-tiba Xinglang menusukkan sebuah belati ke tubuh Dewi Cinta sebagai bentuk pengkhianatan. Bukan belati biasa, melainkan belati pembunuh dewa. Sesuai namanya, belati tersebut dapat membinasakan seorang dewa. Terungkap bahwa inilah ujian ke-9 dari Dewa Raksha, mengkhianati dan membunuh seseorang yang paling dicintai. Bukannya menyesal, Xinglang justru tertawa puas seperti sedang kerasukan iblis. Sementara Dewi Cinta tenggelam di dalam kesedihan dan kekecewaan, yang akhirnya berubah menjadi tumpukan kebencian yang tak terbendung hingga tubuh dewanya diambil alih oleh Dewa Jahat. Di sisi lain, setelah mengalahkan Dewa Jahat, Yu Hao berlari menghampiri Wang Dong yang sudah sekarat, ditemani oleh Wang Xiu'er yang nampaknya sedang menyesali perbuatannya karena sempat termakan oleh godaan Dewa Jahat. Ia mungkin menang dalam duel tersebut, namun tetap saja tidak bisa memenangkan hati Yu Hao. Dan setelah menyaksikan pengorbanan Wang Dong, baru ia sadar bahwa cinta Wang Dong kepada Yu Hao jauh lebih besar daripada miliknya. Bahkan ia sampai berharap bahwa seharusnya ialah yang pantas mati. Ia lalu beranjak pergi meninggalkan mereka karena ia tahu kalau sampai kapanpun hanya Wang Dong yang ada di dalam hati Yu Hao, tidak akan pernah bisa berubah sampai kapanpun. Sementara itu, Yu Hao mencoba memohon kepada Raja Dewa Tangsan agar bersedia membantunya untuk menyelamatkan nyawa Wang Dong. Bahkan jika bisa, ia bersedia untuk menukar nyawanya sendiri supaya Wang Dong bisa hidup kembali.
Tidak lama setelah itu, bunga patah hati keluar dari dalam tubuh Wang Dong dengan nyala merah terang, memberikan sedikit tanda kehidupan kepada gadis malang tersebut. Namun anehnya, Yu Hao justru merasa bahwa kekuatan hidup Wang Dong masih terus berkurang. Raja Dewa Tang San pun menjawab bahwa sebagai seorang dewa, ia terikat oleh aturan dunia dewa yang melarangnya ikut campur dalam urusan di dunia manusia. Namun tanaman bunga patah hati pemberian Yu Hao sebelumnya, efek obatnya belum sepenuhnya aktif. Ia menggunakan sedikit kesadaran dewa yang tersimpan di lautan rohnya untuk mengaktifkan seluruh khasiat obat tersebut, sehingga hal itu dapat menjaga secercah kehidupannya. Tetapi cuma sebatas itu saja yang bisa ia lakukan. Sebelum menghilang, Raja Dewa Tang San mengatakan bahwa yang bisa membuka simpul hanyalah yang mengikatnya. Ia menambahkan bahwa segala cobaan di dunia juga merupakan bentuk dari latihan kedewaan. Bersamaan dengan itu, seluruh rekan dan guru Yu Hao yang sebelumnya sempat terjebak di dalam ujian dewa jahat satu persatu telah kembali. Sepertinya mereka sudah mengetahui semenyedihkan apa situasinya ya. Jadi tanpa sepatah kata pun mereka langsung beranjak pergi untuk mendampingi Huo Yu Hao. Terakhir, kita diperlihatkan Dewi Cinta yang mengantar kepergian mereka dan menutup lembah penguji cinta semesta untuk selama-lamanya. Yu Hao memutuskan untuk membawa Wang Dong kembali ke sekte Hao Tian. Ia pikir mungkin saja Paman Niu dan Paman Tai mengetahui suatu cara untuk menolongnya, sedangkan teman-temannya yang lain akan kembali ke Akademi Shrek. Sesampainya di sekte Hao Tian dan menyerahkan Wang Dong kepada kedua pamannya, Yu Hao tidak langsung pergi. Berhari-hari ia tidak beranjak dari tempatnya, meskipun tubuhnya diterpa oleh hujan salju. Dan sayangnya mereka juga tidak tahu bagaimana cara menolong Wang Dong. Mereka hanya bisa menunggu entah sampai kapan hingga kondisinya membaik. Paman Niu meminta Yu Hao agar segera pulang dan menjamin bahwa Wang Dong akan aman berada di sini. Sebelum pergi, Yu Hao berjanji bahwa ia pasti akan berlatih lebih keras lagi agar bisa menjadi lebih kuat. Dan meskipun di ujung dunia sekalipun, ia akan tetap mencari cara untuk bisa menyelamatkan Wang Dong. Selain itu, ia juga menaruh kebencian mendalam kepada kekaisaran Liyue dan kultus roh suci. Karena bagaimanapun juga, semua kemalangan ini terjadi akibat dari dua pihak tersebut. Sehingga ia bersumpah bahwa suatu hari nanti mereka pasti akan membayarnya dengan darah. Beberapa hari kemudian di sekte Tang, terlihat guru Ziwen yang tengah mengecek puluhan paket berisi senjata rahasia yang akan segera dikirimkan menuju ke Kaisaran Xingluo. Ya, sekte Tang kini telah berkembang pesat dan menjadi kekuatan baru di benua Douluo yang tidak bisa dipandang remeh. Atau lebih tepatnya kekuatan lama yang kini telah bangkit. Logam langka yang Yu Hao dapatkan dari gudang persenjataan Kekaisaran Liyue sangat membantu dalam perkembangan sekte Tang secara signifikan. Mengingat Su Tianran yang telah naik tahta, Kekaisaran Liyue bisa memulai perang kapan saja, sehingga sekte Tang harus semakin mempercepat perkembangan demi menghadapi situasi yang penuh gejolak di benua Douluo. Di arena latihan, diperlihatkan Ye Juechen yang tengah sparring melawan Ye Guyi. Yap, dia adalah gadis pemilik roh pelindung malaikat suci yang muncul di turnamen Master Pemandu Roh bawah tanah. Yu Hao menyelamatkannya dari para master roh jahat yang ingin mencelakainya. Kemudian sesampainya di sekte Tang, Yu Hao langsung melepaskannya dan lanjut pergi untuk bermeditasi. Namun sepertinya Ye Guyi betah berada di sini. Ia rasa sekte Tang dipenuhi oleh para master roh berbakat, sehingga berlatih dengan mereka akan dapat dengan cepat membuatnya berkembang. Tidak lama kemudian datang salah seorang murid untuk melaporkan bahwa putri dari sekte Dilong yang bernama Nan Xiu datang meminta bantuan. Nan Xiu datang dengan penuh luka di tubuhnya. Ia meminta sekte Tang agar bersedia membantunya untuk menyelamatkan ibunya yang sedang ditahan oleh Su Tianran. Tidak cuma ibunya, banyak para peserta kompetisi Master Roh dari berbagai sekte dan akademi yang sekarang juga sedang disandra. Ia berhasil melarikan diri berkat ibunya yang mengerahkan seluruh kekuatannya, namun ibunya sekarang sedang ditahan dengan kejam dan disiksa oleh para Master Roh jahat. Mendengar hal itu, Ye Guyi merespon cepat untuk mengajak mereka semua pergi menuju ke Kaisaran Liyue. Namun Xiao mencegahnya karena dalam situasi seperti ini mereka tidak boleh mengambil tindakan yang gegabah. Sependapat dengan Bei Bei, bahkan menurut analisisnya, pelarian Nona Xiu juga merupakan bagian dari rencana Su Tianran, di mana artinya Nan Xiu memang dibiarkan lolos dengan maksud tertentu. Ada dua kemungkinan. Pertama, Su Tianran ingin pihak lawannya lebih berhati-hati, memaksa mereka untuk tunduk, menciptakan ketakutan karena ia bisa melakukan hal buruk apapun kepada sandranya. Atau kemungkinan kedua,
Cinta. Su Tianran ingin gadis tersebut menyebarkan berita ini agar para sekte dan akademi panik, kemudian berbuat gegabah, mendatangi kekaisaran Riwei tanpa persiapan yang matang, sehingga hanya akan menjadi santapan empuk bagi Su Tianran yang pastinya sudah menyiapkan perangkap. Dengan melemahkan kekuatan tempur lawannya sebelum memulai peperangan, maka kekaisaran Riwei akan bisa sangat mendominasi. Jadi alih-alih mengambil keputusan yang beresiko tinggi, Su Sanxi dan Cai Tao menyarankan mereka untuk menyusun rencana terlebih dahulu, menunggu waktu yang tepat, paling tidak sampai kekaisaran Riwei menurunkan kewaspadaannya. Bei Bei meminta Nan Xiuxiu agar sementara tinggal di sekte Tang. Selanjutnya ia akan membicarakan masalah ini dengan pihak Pavilion Dewa Laut, menunggu sampai Yu Hao selesai meditasi, baru mengumpulkan tim untuk pergi menyelamatkan semua orang yang menjadi sandera. Ye Guyi pun menawarkan dirinya untuk ikut bergabung, karena ia punya dendam tersendiri kepada kelompok Mastro Jahat. Dahulu ibunya gugur saat berhadapan melawan Mastro Jahat. Ia mewarisi tekadnya dan memutuskan pergi berkelana untuk memberantas kelompok tersebut, termasuk bergabung dengan aliansi Pink Fan adalah salah satu caranya untuk mencapai tujuannya. Karena ia sudah tahu kalau kompetisi Master Pemandu Roh Bawah Tanah adalah sarang kultus roh suci yang dipenuhi oleh para Mastro Jahat. Bahkan ia juga sudah menyiapkan rencana untuk meledakkan diri semisal ia sudah benar-benar terdesak. Meskipun nantinya ia akan gugur, setidaknya ia berhasil membunuh beberapa Mastro Jahat dalam ledakan tersebut. Ye Guyi sangat relate dengan apa yang dirasakan oleh Nan Xiuxiu akibat kejahatan dari para Mastro Jahat. Jadi ia berjanji akan membantunya semaksimal mungkin. Di sisi lain, Wu Yuhao sedang menyelesaikan kultivasinya di dalam ruangan es. Ia berulang kali memaksa tubuhnya untuk menembus batasannya sehingga ia bisa berkembang lebih cepat. Bahkan jika hal itu sampai membunuhnya, ia sudah siap untuk mati di tempat ini. Tidak disebutkan seberapa lama kultivasi Yu Hao, namun yang jelas sudah terjadi banyak hal di seluruh benua Douluo. Semenjak Pangeran Su Tianran naik tahta sebagai kaisar yang baru, kekaisaran Riwei diam-diam telah memulai peperangan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Di samping itu, kekaisaran Xingluo juga tengah mempersiapkan pasukan tempurnya. Di kekaisaran Tianhun, Putri Weina pun juga sedang mengumpulkan kekuatan bersama sekte tubuh. Sementara di sisi antagonis, sekte kultus roh suci juga semakin kuat dengan para Mastro Jahatnya. Selain itu, kita juga diperlihatkan keadaan Wang Xiu'er yang sepertinya masih kena mental semenjak insiden di lembah pengujian cinta. Ia terlihat menyendiri dan merenung. Dilihat dari lokasinya, mungkin ini berada di suatu tempat di sekitar hutan pertarungan bintang, tempat di mana ia berasal. Dan setelah sekian purnama, akhirnya Wu Yuhao telah berhasil menyelesaikan kultivasinya di dalam ruangan es surgawi. Ia nampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Perawakannya terlihat lebih dewasa, seluruh lukanya telah 100% sembuh dengan tatapan tajam dan senyum di wajahnya mengisyaratkan kalau kekuatannya sudah berkembang pesat. Oke, segitu dulu ya para kultivator. Di video selanjutnya kita akan sama-sama saksikan sudah sejauh mana kekuatan MC kita ini.